Boleh nggak di-share sedikit departemen mana yang paling berkesan, Bu? Berkesan. Semuanya berkesan Semuanya sih. Kalau berkesan. dibilang paling ya, I think mungkin buat saya pertama kali saya join itu that was a big learning experience. Karena Oke. saya nggak pernah ada di dunia wholesale sama sekali kan. Oke. Latar belakang saya, by the way, banking. Jadi yang namanya pergi ke toko jam tangan, ngobrol Iya. sama Agak ownernya, trying to jauh get ya, Bu. orders, Iya. agak beda sekali. Iya. Sekolahnya juga dulu marketing, Oke. beda banget pokoknya. Jadi kalau dibilang berkesan, I think that's probably one of the big things for me, karena benar-benar saya tuh belajar, I learned a lot of things. Yang pertama, saya belajar harus banyak sabar. Karena honestly speaking, bertemu dengan owner itu juga tidak mudah. Yes. Misalnya nih ya, misalnya saya nggak akan sebutkan siapa Iya. dan di mana tentunya. Tapi misalnya janjian jam 11 karena toko harusnya buka jam 11. Kita duduk, kita nunggu, dan dia tidak datang sampai jam 1 gitu. Atau misalnya udah nunggu selama itu terus nggak jadi ketemu ya, besok aja balik lagi gitu. Nah itu juga saya pernah sempat ngalamin merasakan itu gitu ya. So itu that was like one of the big life lessons for me, kayak wah ini benar-benar diuji ya gitu. Yang tadinya banking yang cukup stabil, ya, gitu cukup ya, konsisten, ini benar-benar wah faktor tak terduganya banyak banget gitu. Yes. So that was a big learning experience for me. And then kalau ditanya yang lain apa yang berkesan, kayaknya nggak bisa divisi tertentu atau departemen tertentu ya. Tapi I think everything that I went through, semua business unit yang pelan-pelan ditambahkan, semua ada kesannya masing-masing lah. Gitu. Ada warnanya sendiri. Ada warnanya sendiri. Ada experience barunya tersendiri, dan banyak sekali yang saya pelajarin. Kayak nggak punya background fashion kan, tiba-tiba oke, dari tadinya watches, sudah mati-matian belajar watches, sekarang dengan segala fashion, komponennya itu, dengan seasonality dan sell through dan lain sebagainya, semua itu baru buat saya. So through every season, I call them seasons, through every seasons of life yang saya alami di Time, semua ada kesannya masing-masing. Wow. It's really hard to say kayak ini yang paling berkesan, kayak susah deh. Iya. Cuman memang kalau yang paling mungkin berkesan kita ganti jadi memorable ya, Bu ya. Kalau memorable mungkin yang tadi ya, yang pengalaman pertama itu ya. Karena itu kayaknya nggak cuman pelajaran untuk pekerjaan, tapi life lesson itu ya. Definitely. Oke. Nah, kita gali lagi nih. Pasti teman-teman udah penasaran kan. Tadi saya nggak mau bocorin. Udah seberapa dalam nih? Biar banyak yang lebih apa ya, Bu ya, termotivasi gitu bahwa oh Bu Shannon juga dulu melakukan itu kok gitu ya. Gitu. Nah, yang ini kita mau bawa ke arah brand nih, Bu. Ke arah brand. Seperti tadi kita awal dengan Tag Heuer dan juga sekarang banyak brand-brand lain. Gimana sih ceritanya untuk brand-brand ini bisa yang kelas dunia ya, Bu ya, yang global ini bisa bekerja sama dengan Time International? Itu behind the scene-nya seperti apa sih, Bu? I think as a company we've actually been very blessed ya. Kita bisa bekerja sama dengan banyak sekali brand-brand ternama, dan banyak brand-brand yang ada sama kita sekarang itu sebetulnya journey-nya dimulai dari satu brand. Jadi kayak misalnya grup brand Richemont. Kan kita ada IWC, ada JLC, Panerai, Piaget, dan lain sebagainya. Sebenarnya berangkatnya kan dari kita punya Cartier. Gitu. Lalu Cartier di Singapura itu menjadi Richemont, menjadi bagian dari Richemont. Lalu mereka juga mengakuisisi brand-brand baru. Gitu. Nah, karena mereka sudah punya existing partner di Indonesia, otomatis mereka reach out-nya ke kita dulu gitu, karena it's an existing partner already working with Cartier dari tahun 90-an gitu ya. So it was sort of like a natural progression untuk kalau mereka ada brand baru, ya mereka juga perkenalkan ke kita gitu loh.
The same thing dengan brand-brand watches LVMH yang kita punya, itu juga begitu. Journey-nya kan mulainya dari Tag Heuer-nya dulu nih. Lalu they become part of a group, the group acquires other brands. Ya kita punya kesempatan lagi gitu kan. So awal mulanya banyak dari situ sih sebenarnya gitu. Ya tentunya ada juga brand-brand di luar daripada portfolio besar ini, terutama brand-brand yang independen yang memang kita usaha untuk approach ya. Ada juga yang merekanya yang approach ke kita karena di-recommend sama orang lain gitu. So I think the life lesson here is when you do your best, other people see it as well. And when other people see it, they acknowledge that you do a good job. So when they look for something, they look for you. Gitu loh. Banyak sekali kita terima, terus terang ya, banyak sekali kita terima email dari brand-brand yang mereka bilang gitu, secara reputasi, secara apa yang mereka lihat di lapangan, Time International itu untuk retail luxury is definitely a leading company. That's why mereka mau approach ke kita and try to offer their brand gitu. Dan it's really a reflection of all the hard work that everybody here has put in gitu. Other people acknowledge it sehingga pada saat mereka ada business opportunity, mereka ingat kita. Betul. So we've been very blessed, but I also know we work very hard to get there. So. Ya kan kita juga tahu bahwa keberuntungan itu adalah kerja keras juga ya Bu ya di belakangnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak itu mungkin bukan kita yang diinget ya Bu. Probably gitu kan. Cuman karena teman-teman di sini juga sudah mengeluarkan 100% sehingga kita di ini ya Bu ya. Di acknowledge dan juga direkomendasikan. Next-nya itu mungkin kita melihat ke depan nih Bu. Kita sudah overcome pandemi and thank God we survive gitu ya Bu. Thank God. Jadi kalau misalnya ngelihatnya terlalu jauh agak susah gitu ya. Kayak 5 tahun, 10 tahun ya kayaknya kejauhan gitu. 3 tahun deh Bu, kalau misalnya 3 tahun ke depan itu harapan Ibu tentang Time International itu seperti apa Bu? Pastinya saya berharap ya kita continue the growth momentum. I think that we've been growing quite well considering the last 2 years yang kita harus alamin ya, bahwa kita udah bisa kembali ke angka-angka yang kita capai sebelum pandemi, bahkan jauh di atas itu. Benar-benar puji Tuhan banget ya. And I really hope ya kita bisa continue that growth momentum. Saya yakin sih actually dengan tim-tim yang kita punya definitely we can get there because everybody works so hard and so wholeheartedly ya. I'm pretty sure we can. There are a few other brands on my list yang kalau bisa nih kepengen ya mereka bisa bergabung juga sama Time International. Mudah-mudahan. Ya, tentunya kita nggak ini ya, maksudnya kita juga nggak mau greedy semua brand kita mau, enggak. But we look for brands yang sesuai dengan DNA kita juga, brands yang secara visi dan misi sejalan dengan Time International. And there are still a few on my list, so fingers crossed, hopefully. Mohon bantu doanya ya Bu ya. Dan ditunggu kabarnya nanti ya Bu ya. Amin. Yes. Nah, untuk menutup sesi yang Q&A, mungkin boleh nih Bu di-share dikit quote atau quotes yang Ibu selama ini pegang selama hidup. Ada nggak Bu? Banyak. Banyak. I think through every season that you go through in life, there will be a quote yang tepat untuk saat itu gitu ya. Bukan satu for all. Nggak bisa satu for all. Karena kan kita juga naik, turun, kebutuhan beda-beda fokus beda-beda, prioritas kadang-kadang juga bisa berbeda. So I think there are different quotes for different seasons. Yang pasti I think kembali ke yang tadi saya bilang actually what you asked about perfection gitu ya. Saya cuma minta kan you do your best. Ya. So one thing that I always remember is do your best and God will do the rest. Karena gini, you have to remind yourself benar-benar
do your best first. Jangan santai-santai terus ya kita berdoa dan berharap deh, ini nggak bakal kemana-mana sih gitu ya. Iya. Bukan berarti Tuhan nggak menjawab loh ya, tapi you haven't put in your share gitu loh. So do the maximum you can first, sebaik-baiknya yang kamu bisa. And then when you've done that, then you say, okay God, it's up to you now. Gitu loh. And I think, you know, as human beings, we have to remember nggak bisa semuanya dengan kekuatan kita sendiri juga. That's why the God will do the rest part is also very important. Gitu. So, yeah, that's one of the important ones. Oke, wow, luar biasa ya. Ingat bahwa kita harus jangan dibalik gitu ya. Nanti udah dikasih baru berusaha, jangan gitu. Telat gitu. Usaha dulu gitu. Oke. Oh iya, Bu, tadi saya ada sedikit lupa kayaknya ya, dari yang Q&A session ini kan kita mau bahas yang udah sebanyak itu masih ada yang lupa Bu, ada masalah yang departemen ibunya yang ditambah itu loh Bu. Gitu. Tadi kayak kita belum bahas itu tuh gitu ya. Gimana ceritanya Bu dari yang awal, karena yang kita tahu itu adalah Ibu pernah dari wholesale ke retail ke Markom, terus ke business development, gitu kan. Jadi pindah-pindah yang kita tahu nih Bu, gitu. Nah itu boleh diklarifikasi Bu? Sebenarnya bukan pindah-pindah sih, tapi lebih tepatnya portfolionya ditambahkan. Gitu. Di enlarge job scope-nya. Jadi yang pindah benar-benar itu dari wholesale ke retail. Itu pure pindah, karena benar-benar ya istilahnya putus hubungan sama wholesale, udah nggak pegang sama sekali dan fokusnya retail aja, gitu. Nah dari retail ada kesempatan ditambahkan portfolionya dengan marketing, gitu. Habis itu dari marketing sebetulnya marketingnya terus bertambah keperluannya, kepentingannya, gitu. Jadi dari marketing itu kita mulai mesti publish majalah. Awalnya tuh newsletter loh, by the way, sebelum dia majalah. It was intended as a newsletter, tapi ternyata responsnya dari customer, dari partners itu cukup baik, sehingga akhirnya kita jadikan majalah. Karena udah jadi majalah beneran, mau nggak mau kita harus spin off kan, punya publishing sendiri, gitu. Publishingnya pun waktu itu masih under corporate marketing. Corporate marketing juga spin-off sebetulnya dari marketing yang utama. Terus kan kita tadinya handle-nya mainly the brands. Terus lama-lama time internasionalnya sendiri kan juga perlu ya. Gitu. Yang secara as a group consolidated misalnya dengan kerjasama dengan mall, kerjasama dengan banking dan lain sebagainya. Jadi itu spin-off lagi menjadi corporate marketing, baru spin-off ke publishing gitu. Terus tadinya business development juga nggak ada. There was no such thing as business development. Yang by the way namanya corporate development, bukan business development. Itu tadinya juga under corporate marketing. Tapi karena portfolio tambah besar, kita mau nggak mau harus spin off lagi. Gitu. Portfolio fashion itu ditambahinnya waktu kita mulai ada Chanel, which is actually sebelum tokonya buka 2008, berarti ditambahinnya udah dari 2007. Ya seiring dengan the growth of the company and the growth of the businesses, tambah gitu ya. Bertambah dan bertambah. Iya. Dan setelah ditambahkan, maka itu akan spin-off tadi, jadi ada departemen sendiri. Iya, betul. That's why kenapa jumlahnya kok jadi banyak gitu. Tadinya enggak memang, tapi kan karena scope-nya juga lebih kecil. Seiring bertambahnya brand, bertambahnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, the need untuk dia di spin off dan punya departemen sendiri was muncul big, gitu. Jadi konfirmasinya teman-teman berarti tidak pindah-pindah ya Bu ya, cuman sekali ya pindahnya. Bukan pindah-pindah, cuman kalau kayak makan di restoran nambah lagi. Kayaknya all you can eat sistemnya nambah terus. Iya. Sayang Bu, gitu. Kan kalau cuma all you can eat makannya cuma satu kan sayang, rugi. Jadi tambah lagi. Cukup nih Bu.
Cukup Q&A sessionnya kita tutup ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita jangan gitu dong Bu. Kan nggak susah-susah kan Bu? Enggak ya. Oke, kita tutup dengan sesi terakhir adalah games. Oke. Oke, siap ya gamesnya ya, tim production ya. Oke. Kita mulai di sini gamesnya adalah jawab cepat aja Bu. Sederhana. Oke. Jadi hanya jawab cepat. Ada beberapa yang kita minta Ibu untuk memilih antara opsi A, opsi B. Ada juga yang nggak ada sih Bu, jawab bebas. Gitu. Oke. Gitu. Jadi ada 2 kategori ini. Oke. Nah, yang pertama mungkin kita mulai dengan yang relatif lebih santai Bu. Oke. Memilih antara 2 pilihan. Alright. Oke, kalau misalnya dari sisi tas ya Bu ya, handbag. Oh my God. Oke, saya introduction dulu nih gitu ya, handbag gitu ya. Saya akan sebutkan 2 koleksi yang kira-kira kayaknya nih Ibu suka dan yang paling favorit yang mana? Oke. Personal taste nih ya. Personal taste. Oke. Gitu. Jadi kan mungkin juga ada tergantung occasion atau apa gitu kan. Oke. Yang pertama pilihannya adalah Peekaboo Mini dari Fendi versus Large Boy Chanel handbag. Agak susah ya gini ya. Harus cepat lagi. Harus cepat. Waduh. Oke. Boy Chanel. Oke. Gambarnya yang mana? Yang ini nih. Gitu ya. Oke. Mau juga datang ke butik kita. Harus di-justify nggak kenapa? Oh, kenapa? Boleh dong, Bu. Boleh dong. Boleh, Bu. Karena belinya lebih susah. Gitu. Iya. Ini one of the... Antriannya panjang. Asik. Iya. Ini gambarnya, paling nggak ini gambarnya nih teman-teman ya. Gitu ya. Jadi udah dapet tahu yang mana, tinggal visit our store. Ya Bu ya. Gitu. Oke, yang kedua masih seputar tas. Yang pertama pilihannya adalah Small Rockstud Valentino. Yang kan kita versuskan dengan Celine yang Tin Classic. Pilihan sulit dalam hidup. Celine. Oke. Yang mana gambarnya? Yang ini. Oke. Thank you Ibu. Kayaknya susah nih, Mbak. Sedih. Karena kalau maunya semuanya soalnya. Oh, kenapanya? Kenapanya? Lebih all occasion bisa. Oke. Lebih versatile. Oke. Ya. Oke, cukup ya. Ini brand manager-nya kalau nonton jangan marah ya. Jangan. Ini kan personal taste, Ibu ya. Disclaimer-nya personal taste. Oke. Cukup ya buat yang itu ya, tim produksi ya. Oke. Nah, next kita... Oh, ini masih versus, Bu. Masih versus ternyata. Tapi yang ini bukan lagi masalah... Masih ada sih handbag sedikit, Bu. Oke, saya tanyakan aja. Penderitaan belum berakhir. Belum. Pilihannya adalah yang pertama, pilih tas baru versus jalan-jalan bertamasya ke luar negeri. Kemana dulu? Oh, kemana? Kemana tergantung dulu? Ya, tergantung. Okay. Di mana nih tim produksi? Wish-nya Ibu deh. Yang paling pengen banget, Bu. Wah, ini susah banget loh. Ini malah yang susah ya? Ini susah banget. Wishlist tas atau wishlist liburan? Liburan deh. Oh, liburan. Soalnya bisa bawa keluarga kalau liburan. Oke. Kita nggak boleh selfie. Nice. Nanti pulang liburan beli tasnya. Oh iya. Bener Bu, bener. Semua itu harus ada strateginya. Bener ya.
kenapa harus milih? Oh iya, bener lagi. Cuma masalah waktu. Oh iya. Nah tadi kan kita banyak bahas tentang tas juga tuh Bu. Tentunya kan Ibu juga punya banyak koleksi tas ya. Gimana? Ya nggak banyak banget sih. Nggak, kita nggak gali ke sana deh Bu. Bahaya. Gitu. Ini suami saya nggak nonton. Oh iya, nah itu dia. Kita lebih galinya ke arah maintenance Bu. Ada nggak sih tips and trick untuk merawat, menjaga koleksi-koleksi ini? Harus dipakai sih yang pasti. Oh gitu? Iya, harus dipakai. Soalnya kalau nggak dipakai dan kita lama nggak nengokin, ya this is Indonesia ya. Maksudnya humidity juga di sini tinggi. Lembab, iya. Sayang aja gitu loh kalau udah lama kita nggak tengok, terus ternyata, udah nggak terlalu bagus gitu loh, ya kan? Actually harus dipakai sih kalau menurut saya. Harus dipakai. Sesederhana itu ya? Sesederhana itu, iya. Terus udah gitu, I think it's also important kita bisa bawa tas-tas kita tuh kayak ke bag spa gitu kan banyak tuh. Oh iya. Ya, sekarang lagi juga banyak ini ya, hype-nya ya. Sama ya itu sih, storage-nya harus bener sih. Jadi keep the dust bags, terus yang kayak anti air, serap air gitu-gitu, that's important sih. Jadi kalau misalnya beli tuh yang di dalam bagnya jangan dibuang ya Bu ya? Jangan dong. Jangan ya? Jangan dong. Iya, jangan ya. Responnya langsung gitu loh. Silika gelnya itu, jangan. Ya jangan. Jadi disimpan dan dipakai supaya dia juga. Iya, terus nanti ya tergantung berapa lama juga ya, karena kita harus ganti juga tuh. Nah, bicara tentang tas juga kita kan akhir-akhir ini mungkin banyak dengar juga bahwa tas itu adalah one of the investment. Nah, kalau Ibu sendiri melihatnya seperti apa, Bu? Untuk statement itu ya, Bu ya? Saya pribadi bukan nggak percaya kalau tas itu bisa jadi investment. Bisa aja, maksudnya kita udah lihat kan beberapa brand yang over the years harganya terus gitu ya. Cuman saya lebih tipe orang yang saya beli tas karena saya suka. Saya beli tas karena memang modelnya saya suka, functionally it works for me, style wise, personality it fits me, it suits me. Karena I think kalau tujuannya investment, it's kind of also like a gamble nggak sih? Kan bisa iya bisa enggak gitu. Dan saya bukan tipe orang yang like to take that risk. I see. Gitu. So I would prefer buy something you like, buy something you can enjoy. Oke. Ya itu ya teman-teman ya tipsnya ya Bu ya. Dalam melakukan pembelian itu pastikan yang memang disukai, bisa dinikmatin. Iya, ya bukan berarti yang melakukan pembelian untuk investment itu salah, enggak juga. Cuman saya bukan tipe orang yang seperti itu. Iya. Oke, nah kita sekarang masuk ke sesi akhir nih ya Bu ya. Mungkin kita akan menggali lagi dari sisi wisdomnya Ibu nih Bu. Dan ini agak mungkin kita waktuin boleh ya tim produksi ya. Biar soalnya ini agak susah sih Bu. Boleh langsung. Kalau yang nanya aja bilang susah ya. Gitu. Ngeri juga. Tadi kan pembicaraan kita dari awal itu kita banyak mention Pak Irwan ya Bu ya. Nah, boleh dong Bu. Satu kata untuk Pak Irwan. Satu kata untuk Pak Irwan? Yes. Ya, satu kata yang menggambarkan Pak Irwan gitu maksudnya? Boleh, atau misalnya message juga boleh gitu. Tapi satu kata aja. Baru nanti kita gali ya Bu ya, itu kenapa kata itu gitu. Kick and Swan. Why is this so hard? Wait a minute. Well, I mean honestly, nggak bisa satu kata doang sih buat Pak Irwan. Dijadiin satu doang tuh terlalu ini ya, oke. Dua deh Bu. Dua. Actually dia yang nawar ya, bukan saya loh. Saksikan semuanya dia yang nawar. Two words that I think represent Pak Irwan. Yes. Ya? Okay. Humble. Humble. Generous.
Cheers. Wow. Oke, nice. Masih di waktunya ya? Masih. Aman ya? Oke. Nah, boleh nih Bu di-explain kenapa? Tadi 2 kata. Sekarang suruh explain panjang lebar gimana. Tapi udah cukup menggambarkan sih ya Bu ya, sebenarnya gitu ya. Jadi, dan rasanya juga dari cerita tadi udah cukup ya, tergambar ya Bu ya, 2 karakter ini ya. Oke. Ya udah kita apa namanya, kita keep dulu nih Bu, karena satu lagi juga mirip nih. Satu kata juga Bu. Siap diproduksi, oke. Satu kata untuk Time International. Satu kata. Satu kata aja. Satu phrase boleh nggak? Satu boleh. Sekarang gue nawar. Iya. Boleh Bu. My second family. My second family. Oke, nice. Luar biasa. Oke. Udah 22 tahun ya, masa Iya enggak? sih. Iya, benar. Udah terlalu, ya zonanya ya ini ya Bu ya. I spend more hours here than I do at home, guys. So. Oke. Ya. Dan apa namanya, kalau memang kita lakukan dengan passion tadi dan terus mau apa ya, belajar hal baru itu nggak kerasa ya Bu? Kerasa juga sih. There are times berasa juga. Tapi like when you look back and reflect, ya, wow, udah 22 tahun. Bisa ya. Maksudnya nggak berasa selama itu. Iya. Dinikmatin prosesnya gitu ya Bu. Yes. Oke. Gamesnya sudah cukup Bu? Oh, thank God. Oke. Gamesnya sudah cukup. Tadi kita juga udah banyak nanya-nanya ya sama Bu Shannon. Terus juga stereotype udah kita konfirmasi. Thank you so much Ibu. Kita Thank sudah you juga. diperbolehkan untuk bertamu nih, gitu ya. Boleh. Dengan Sering-sering seabrek juga tim boleh. produksi. Boleh kok sering-sering Boleh Bu berkunjung. ya. Oke. Thank you so much Bu Shannon klarifikasinya dan juga waktunya. Tentunya pasti di sela-sela kesibukan yang luar biasa tadi ya. Begitu masuk mobil udah langsung kerja nih. Gitu. Thank you so much. Dan teman-teman, itu sesi kita kali ini. Mungkin ada message dari Bu Shannon buat viewers kita? Apa ya message-nya? Well, first of all, thank you for watching. Semoga ada yang bisa termotivasi dari ini. Pasti. Semoga ada yang bisa dipelajari dari sini. I hope I didn't waste your time. Oh, tentu tidak. Yeah. And well, I hope you also enjoy your journey with Time International. Okay, thank you so much Ibu. Thank you. Yes.